Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam pemuda. Pemuda sesungguhnya bukan sekadar bagian dari lapisan di dalam masyarakat. Ia memainkan peranan penting dalam perubahan sosial politik suatu bangsa. Tapi jauh daripada itu, pemuda merupakan konsepsi yang menerobos definisi pelapisan sosial di dalam masyarakat, terutama terkait konsepsi nilai-nilai. Saya memandang bahwa pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering mewujud pada nilai-nilai heroisme, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai perlawanan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan keduanya bukanlah semata-mata istilah ilmiah, tetapi lebih merupakan pengertian ideologis dan kultural. Pemuda harapan bangsa, pemuda pemilik masa depan bangsa, dan sebagainya. Betapa mensyaratkan nilai yang melekat pada kata pemuda. Pernyataan menarik ini dalam konteks Indonesia sebagai bangsa menemukan jejaknya, sebab berbicara sosok pemuda memang identik dengan nilai-nilai dan peran kesejarahannya yang selalu melekat padanya. Sosok pemuda selalu terkait dengan peran sosial politik dan kebangsaan. Citra pemuda Indonesia tidak lepas dari catatan sejarah yang telah dia ukirnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa kebangkitan nasional 1908, kebangkitan ulama 1926 merupakan hasil daripada rekayasa sosial politik pemuda Indonesia di dalam menggerakkan dan mendorong semangat nasionalisme rakyat Indonesia di dalam melawan penjajah kolonial. Tonggak penting itu kemudian direkatkan lagi oleh ikrar atau sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menegaskan kesatuan niat, kebulatan tekad, dan semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Lalu semangat nasionalisme tersebut mengkristal dan menemukan momentumnya saat diproklamirkannya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tidak mengherankan jika kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari gerakan revolusi kaum muda. Prestasi dan citra pemuda Indonesia begitu menyejarah sepanjang berdirinya Republik Indonesia. Sedemikian melekatnya nilai-nilai kepeloporan dan semangat kebangsaannya. Tentu saja ini menjadi beban sekaligus tanggung jawab moral sosial politik pemuda Indonesia ke depan. Dengan demikian, diskursus kepemudaan tidak semata persoalan politik, namun memiliki spektrum yang lebih luas, mencakup seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas alasan inilah Bung Karno suatu ketika pernah berkata, "Berikan padaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Pernahkah kita mendengar slogan, "Hari ini pemuda, besok akan menjadi pemimpin"? Pernyataan ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa lalu, ini, dan mendatang. Dengan mengetahui semua fakta ini, kita sadar betapa pentingnya peran kesejarahan pemuda bagi masa depan Republik Indonesia, tanah air tercinta. Namun melihat realitas pemuda Indonesia yang ada kini, sungguh jauh panggang dari api. Gagasan dan visi besar Indonesia merdeka yang diusung oleh kaum muda pada akhirnya harus tunduk pada takdir dan kehendak zaman yang tak dapat ia elakkan.
Ia menerima kenyataan zaman yang menyeretnya secara kuat untuk tenggelam. Pesonanya memudar, karismanya melarut, dan daya revolusinya mati. Sehingga tidak menghasilkan kejayaan yang elegan. Sebaliknya, muncul dengan wajah buram, banyak menguasai medan pertempuran, tetapi kalah telak di akhir perang. Banyak di mana-mana, tetapi selalu tidak mendapatkan apa-apa. Dari waktu ke waktu, drama dengan modal moral bersih kalah oleh lupa karena miskin kader dan miskin agenda. Meninggalkan ingatan untuk menjejer luka-luka baru yang luka-luka lamanya tak tersembuhkan. Pada peringatan Sumpah Pemuda, saya mengingatkan orang-orang muda Indonesia, terutama orang-orang muda pergerakan. Momentum penting Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai spirit kebangsaan kita, sebagai spirit nasionalisme kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang dewasa ini mulai kehilangan elan vitalnya, mulai kehilangan ruhnya, mulai kehilangan jati dirinya, mulai kehilangan semangatnya. Oleh karena itu, saya mengajak, saya mengingatkan orang-orang muda Indonesia terutama dan segenap tumpah darah Indonesia untuk kembali menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai persaudaraan yang perlu kita tanamkan kembali, kita niatkan kembali, dan dilaksanakan, diamalkan secara konsekuen dan semurni-murninya. Sebab mengapa? Karena belakangan ini mulai timbul, mulai muncul di kalangan masyarakat paham-paham yang anti kebangsaan, yang anti nasionalisme, yang anti Pancasila. Dan ini merupakan simptom yang sangat membahayakan bagi keutuhan, bagi keberlangsungan, dan bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, menanamkan nilai atau rasa cinta terhadap tanah air sebagian daripada iman adalah merupakan kewajiban kita bersama sebagai satu bangsa. Atas beberapa alasan mendasar itulah pentingnya upaya mendialogkan kembali diskursus dan eksistensi peran pemuda Indonesia di dalam konteks pembangunan bangsa, dengan menguatkan nilai-nilai kerakyatan secara luas agar partisipasi dan kemanusiaan dapat dirayakan dengan sedikit harapan, agar tidak paria di negeri yang merdeka.